Serasa ditusuk dari belakang. Seperti itulah kondisi hati dan perasaan Nirina Zubir yang dirasakannya saat ini. Ya, hal ini berawal ketika tanah sertifikat milik ibunya diduga telah digelapkan oleh seseorang, yang mana orang yang diduga melakukannya adalah seseorang yang dekat dengan ibunda dari Nirina Zubir. Sungguh tidak menyangka bahwa pelaku penggelapan tanah milik ibunda adalah orang terdekat. Nirina Zubir tentu saja mengalami rasa tidak percaya dan rasa sakit hati yang mendalam. Hal ini karena Nirina Zubir merasa bahwa orang yang melakukan penggelapan surat tanah milik ibunya justru orang yang ditolong oleh keluarga besarnya. Nirina Zubir pun tidak mampu menahan air mata kesedihannya mengetahui 6 bidang tanah milik ibunya sudah berganti nama menjadi nama asisten rumah tangganya. Dan yang lebih mengagetkan serta menyakitkan hati Nirina Zubir adalah justru respon dari ibu asisten rumah tangganya lah yang menurut pengakuan dari Nirina Zubir mencaci maki dirinya dan dianggap tidak tahu berterima kasih karena ibunda dari Nirina Zubir sudah dirawat dengan baik oleh putrinya. Tak terima dengan hal tersebut, akhirnya Nirina Zubir pun berjuang agar pelaku penggelapan sertifikat tanah milik ibunya dapat diproses secara hukum. Lalu seperti apa kesedihan Nirina Zubir saat menceritakan kronologi sertifikat tanah milik ibunya telah digelapkan oleh seorang asisten rumah tangga? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers! Bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rasa sakit hati yang mendalam dan tidak menyangka sedang dirasakan oleh Nirina Zubir. Hal ini disebabkan karena sertifikat tanah milik almarhumah ibunya digelapkan oleh seseorang yang patut diduga dilakukan oleh mantan asisten rumah tangganya dengan total kerugian ditaksir sebesar 17 miliar rupiah. Hal ini berawal ketika sang ibunda merasa telah kehilangan sertifikat tanahnya dan meminta tolong kepada asisten rumah tangganya untuk mengurus surat tanah miliknya yang hilang. Alih-alih mengurus surat tanah yang hilang, justru sang asisten malah menggelapkan sertifikat tanah milik ibunda Nirina Zubir tersebut. Dari hasil penggelapan sertifikat tanah tersebut diduga digunakan oleh asisten rumah tangga untuk kepentingan pribadinya. Nirina yang mengetahui hal tersebut menangis dan tidak terima jika harta milik sang ibunda diduga digelapkan oleh asisten rumah tangganya. Berikut kesedihan Nirina Zubir menceritakan kronologisnya. Jadi awal mulanya adalah ibu saya ini merasa bahwa dikira suratnya itu hilang, surat-surat tanahnya, sehingga dia minta tolonglah sama ART-nya yang memang sudah bekerja sama dari tahun 2009 untuk dibantukan diurus suratnya gitu. Nah, alih-alih diurus, tapi ternyata kenyataan yang terjadi adalah dia diam-diam menukar semua surat yang diminta tolong untuk diuruskan itu dengan namanya pribadi atas nama Riri Kasmita, anak dari Ibu Nur Hasnisah dari Bukit Tinggi, bersama suaminya yang namanya adalah Edrianto. Jadi ada ke-6 surat itu diam-diam ditukar namanya jadi nama mereka gitu. Terus ada sebagian diagunkan ke bank dan sebagian lagi dia jual. Dan dugaan kami adalah akhirnya uang-uang itu dipakai untuk modalnya dia untuk memiliki sekarang bisnis ayam frozen yang cabangnya sudah melebihi dari 5 cabang. Jadi memang kondisi ibu saya waktu beliau minta tolong untuk disuruh minta tolong urusin suratnya itu memang usia mama saya tuh udah pada usia yang ada lupanya, terus memang ya udah usia. Tapi yang saya kesal, maaf ya kalau agak emosional ya gitu, karena ibu saya sudah meninggal 2 tahun yang lalu
Dan berat buat saya karena saya tahu ibu saya tuh meninggal tidak tenang. Karena saya punya not ditulis sama ibu saya. Kalau ibu saya tuh ditulis, uang aku ada, tapi pada kemana ya gitu. Terus surat-surat, kok belum kelar-kelar ya, minta tolong sama Riri, kok belum kelar-kelar gitu. Jadi tepat November kemarin ini tanggal 12 adalah 2 tahun ibu saya meninggal. Dan ibu saya meninggal tuh dalam tidurnya gitu. Saya bersyukur, alhamdulillah ibu saya tidak melalui sakit apapun, tapi saya masih ada sakit di hati saya karena di sini urusannya adalah orang terdekat gitu kan, terdekat dari ibu saya yang melakukan ini, itu satu. Dan yang kedua adalah saya sakit hati dan saya pengen sekali kasus ini dikawal, dikarenakan ada sangkut pautnya dengan orang-orang yang mengerti hukum tapi menyalahgunakan wewenangnya mereka gitu loh. Adalah notaris di sini yang menurut TPAT, menurut saya di sini adalah menyalahgunakan kewenangannya mereka gitu loh. Dan yang pasti waktu perlawanan dari yang kita laporkan itu mendatangkan 6 orang polisi di malam hari ke tempat kediaman tersangka yang adalah milik keluarga kami. Hari Sabtu kemarin tanggal 13 November kurang lebihnya adalah jam 10 malam. Makanya saya di sini minta bantu teman-teman semua. Mari yuk kita sama-sama kawal kasus ini, karena kembali lagi orang-orang yang mengerti hukum harusnya jangan menyalahgunakan wewenang mereka. Dan untuk orang-orang yang gelap mata, supaya ingat bahwa hukum itu ada dan kalian ini bisa terjerat. Jangan hilaf semata deh hanya untuk harta-harta yang bukan milik kalian. Ini bukan masalah hartanya, tapi lebih kepada saya dan keluarga masih sampai detik ini kehilangan ibu saya, Mas. Dan di mana-mana anak kan kalau kehilangan orang tua tuh pengennya orang tua juga meninggal dalam keadaan tenang ya. Tapi saya tahu ibu saya belum tenang, jadi saya harap bahwa kasus ini bisa diselesaikan dan kemudian kami juga semua bisa tenang, dan ini menjadi pembelajaran buat teman-teman lainnya supaya berhati-hatilah, cek surat-surat milik keluarga, milik sendiri, karena hal-hal seperti yang kami hadapi sekarang ini mungkin terjadi dan bahkan sedang terjadi. Rasa sakit dan terkejut Nirina Zubir saat mengetahui bahwa yang melakukan penggelapan surat tanah tersebut adalah asisten rumah tangga belum usai. Justru Nirina Zubir kembali mendapatkan rasa sakit hati yang kedua kali. Hal ini terjadi ketika Nirina Zubir hendak mengkonfirmasi kepada keluarga dari asisten rumah tangganya. Bukan jawaban kronologis yang didapat, Nirina Zubir malah mendapatkan caci maki dari ibunda asisten rumah tangga dan menuduh Nirina Zubir tidak tahu berterima kasih atas perbuatan anaknya yang telah merawat ibu dari Nirina Zubir. Dari Riri Kasmita, dan kembali lagi saya selalu akan menghimbau nama orang tuanya, karena waktu kami mengkonfrontir pertama kali kasus ini, saya ingat sekali betapa ibunya habis-habisan memaki-maki kami sebagai anak-anak yang tidak tahu diri, anak-anak yang tidak tahu berterima kasih karena merasa bahwa anaknya anaknya Ibu Nur Hasnisah yang dari Bukit Tinggi katanya menjaga ibu saya setiap hari, istilahnya membantu ibu saya. Tapi kan ujung-ujungnya kami tahu bahwa ternyata dia berada di keluarga kami memang dari tahun 2009 untuk berada di sekitar ibu saya, hidup dari ibu saya, tempat tinggal pun
diberikan oleh ibu saya, karena memang ibu saya sebegitu hatinya tuh sensitif dan sangat ingin menolong sesama gitu loh. Jadi dari 2000 dia bukan siapa-siapa, tapi ibu saya memiliki hati yang besar untuk menampung dia karena dia dari daerah, terus kemudian dia hidup di Jakarta dan tidak diterima oleh keluarga tirinya dikarenakan hubungannya yang kurang harmonis. Ibu saya yang menampung dia. Dan akhirnya dia berada di kehidupan ibu saya dari tahun 2009, bukan keluarga sama sekali, tapi mungkin dari Sumatera Baratnya. Iya, kami memang dari Koto Gadang. Makanya saya menekankan di sini, ujung-ujungnya kami yang dibilangin bahwa kami adalah anak-anak yang tidak tahu diri, tidak menjaga ibunya, dan mencari apapun salah dari kami gitu loh. Dia bukan siapa-siapa kita, tapi dia mempelajari keluarga kita selama dari tahun 2009. Apa yang menjadi kelemahan ibu saya, apa yang menjadi kelemahan dari masing-masing kami anak-anak. Ya, kelemahan dari kami salah satunya adalah waktu, karena kami kan memiliki kehidupan masing-masing. Kakak saya ini di Bali, yang satu lagi kakak saya di Malang, 3 di antara kami ini ada di Jakarta, tapi semua juga dengan kesibukan masing-masing. Dan dia mengkawal ibu saya dari tahun 2009 itu diduga untuk mempelajari gitu, sampai akhirnya tahu kelemahannya dan akhirnya melakukan ini. Bahkan kami sudah mendapatkan pengakuan dari dia bahwa ternyata akhirnya surat itu tidak hilang, tapi ibu saya didoktrin setiap saat untuk dibilangin hilang Kailia, hilang Kailia, hilang Kailia, sini deh aku bantuin lagi, suratnya diadain lagi, pasti kok aku punya kenalan. Namanya ibu saya sudah tidak, memorinya sudah kurang baik, fisiknya juga sudah mulai melemah gitu kan. Jadi ya di saat itulah dia masuk dengan sigapnya gitu. Sebenarnya semua ini terkuaknya pada saat ibu saya meninggal gitu kan, baru kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan gitu. Katanya, oke, notarisnya yang mana? Kok mama saya meninggal, dia bahkan dulu waktu sebelumnya tuh mama sempat pernah menghimbau bahwa ada surat wasiat. Maksudnya gini, kan kalau misalnya ibu meninggal terus kita kakak beradik itu kan maksudnya lebih baik waktu itu kita udah dengar ada surat wasiat, kita tahu dong dari notarisnya langsung gitu. Ini notarisnya mana ya gitu, ibu saya udah meninggal masa cuma kirim karangan bunga tapi orangnya tidak datang gitu kan. Mulai dari situ mulai tanya, aduh kok bang ini lagi di luar kota, lagi di ini, lagi di itu, tapi semua pertanyaan jedanya seminggu, 2 minggu kemudian, sebulan, sampai akhirnya kami mulai curiga gitu, ini ada apa sih? Tadinya awal mulanya hanya ingin kejelasan nih gimana gitu loh, sampai akhirnya pelan-pelan kami pelajari gitu. Oke, kalau memang ini lagi diurus suratnya, mana bukti dari BPN-nya gitu kan, ada kalau surat lagi di pengurusan segala macam. Tapi mulai dari situ tuh gelagatnya kelihatan, pelan-pelan terbuka, pelan-pelan. Terus dengan abang saya juga langsung mengkawal terus tentang ketidakjelasan ini. Baru tuh dari situ kok mulai curiga ya, kok mulai aneh ya, kok mulai ada sesuatu ya gitu. Dari situ baru kita pelan-pelan terbuka, bahkan pernah ada surat palsu bahwa memang itu lagi diurus gitu loh. Kita sampai lihat, lihat dulu kalau dari BPN kan mestinya harusnya ada ada barcode ya, kok ini nggak ada. Nah dari situ tuh mulai kebuka, ada whistleblower, ada ini, ada itu, sampai akhirnya sekarang kita hire lawyer gitu, karena kami ingin mengerti hukum, kami juga tidak mau salah secara hukum gitu loh. Nirina Zubir pun mengisahkan bahwa ketika keluarganya sudah mengetahui ada hal yang janggal, sempat berusaha untuk menyelesaikan dengan cara baik-baik dan kekeluargaan kepada asisten rumah tangga tersebut. Namun ternyata justru respon dari asisten rumah tangga tersebut di luar dugaan. Karena hal tersebutlah, akhirnya Nirina Zubir dan keluarga besarnya mulai serius untuk membawa masalah dugaan penggelapan tanah milik ibunya melalui jalur hukum. Di sini saya tambahin lagi, kenapa prosesnya, maksudnya kan kenapa ada beberapa bulan yang kosong? Kenapa satu, selain kami juga mengumpulkan bukti-bukti, tapi
memang di awalnya kami sudah sekeluarga, para ahli waris termasuk orang tua bapak saya, itu masih ada niatan baik untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Masih kami udah beri itu ke dia. Sampai yang saya bilang tadi, kenapa makanya saya sebutin terus nama ibunya gitu. Sampai akhirnya ibunya yang memaki-maki balik kita bilang, loh ini hak kami dong untuk minta kejelasan atas ini semua gitu. Jadi kembali lagi kami sudah memberikan dia niatan baik dengan menyelesaikannya secara kekeluargaan, malah kami akhirnya dimentahkan balik, bahkan sekarang jadi ada lawyer, ada ini segala macam. Loh, tadinya kami nggak mau ada kayak begitu-gitu, kita mau selesain aja baik-baik, karena kembali lagi kita nggak pernah ada niatan apa-apa, kita nggak pernah ada pikiran sedikit pun terhadap dia. Makanya kenapa baru akhirnya sekarang, karena memang nggak pernah ada pikiran sedikit pun gitu, pikiran tidak baik, pikiran jahat, pikiran boro-boro gitu, karena kita pikir ya udah, kita dulu malah justru berterima kasih karena dia ada di samping ibu saya pada saat kami semua sedang aktif bekerja gitu. Tapi mana kita tahu ternyata akhirnya malah semua diambil kesempatan untuk merubah surat ibu saya menjadi atas nama Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto. Perasaan tidak menyangka dan tak habis pikir terus dirasakan oleh Nirina Zubir dan keluarganya, manakala asisten rumah tangga dari sang ibunda yang justru telah ditolong malah memberikan balasan yang sangat menyakitkan. Ibarat bagaikan seekor cacing yang pada akhirnya berubah menjadi seekor ular dan pada akhirnya mematok kaki manusia. Ya, buat kami apa yang akan jadi hak ya kami sih cuman hanya menghimbau, ya maksudnya kembalikan hak kami apa yang menjadi hak dari ahli waris gitu. Dan pelaku tersebut kami harapkan untuk dihukum sesuai dengan untuk mengasih efek jerak ya ke mereka ini ya. Dan tolong diberatkan hukumnya sehingga jadi pembelajaran buat orang-orang atau oknum-oknum lainnya supaya mereka tidak berani melakukan hal yang sama lagi. Saya sakit hati dan marahnya itu karena saya tahu ibu saya tuh orangnya sederhana sekali. Jadi saya kesel karena ibu saya belum pernah menikmati uangnya sendiri. Tapi yang menikmati orang lain, dia beli mobil baru, dia jalan-jalan ke luar negeri, dia modalin adeknya kuliah di Malaysia dengan ya itu tadi, dengan uang yang diduga adalah hasil dari penjualan tanah dan segala usahanya dia gitu loh. Jadi inilah yang saya makanya minta sama lawyer saya bilang, Ben gimana caranya, yuk kita kawal banget please gitu. Kita selesaikan ini supaya ini hal-hal seperti ini tuh tidak terjadi sama orang lain juga gitu. Karena saya sakit banget karena ibu saya tahu meninggalnya jadi nggak tenang gitu loh, dan saya pengen diusut semua seadil-adilnya, setuntas-tuntasnya, seberat-beratnya, sehingga keluarga kami juga bisa tenang, kakak saya juga semuanya juga nggak ada yang bisa tenang karena kita semua mikirin urusan keluarga ini gitu. Jadi itu aja sih. Berarti nggak membuka pintu damai nih Mbak Nirina? Kenapa? Nggak akan membuka pintu damai nih kalau dia mau berdamai? Ya nggak tahu ya, sementara saya juga nggak yakin kalau dia bisa ngebalikin sih gitu loh. Saya juga nggak tahu karena nggak lah, bukan masalah enggaknya sih gitu. Tapi sampai detik ini dia nggak ada minta maaf. Mau gimana kita maafin juga gitu. Karena boleh dibilang Riri ini orang yang lupa kacang sama kulitnya. Riri ini saya merasa seperti memelihara saya merasa kayak bagaikan memelihara cacing yang ternyata dia berkembang menjadi ular, dan dia baru sadar dia ular. Ya mungkin kodratnya sebagai ular adalah mematok gitu loh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers.
Bersama Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.